Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kemasukannya, misal gitu ya, kemasukannya sejumlah uang di rekening Anda yang datangnya dari pihak yang tidak Anda harapkan atau yang tidak Anda kenal. Ya, uangnya bisa berkisar dari beberapa juta, bisa sekian miliar gitu. Nah, apa yang harus Anda lakukan jika Anda kemasukan uang tadi dari pihak yang tidak Anda harapkan atau Anda yang tidak Anda kenal gitu ya, tapi dia kirim uang ke Anda gitu ya. Uangnya bisa dari cuma beberapa juta sampai miliar. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Nah, oleh karena itu simak baik-baik video ini sampai akhirnya supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif, sebab kemasukan uang dari pihak yang tidak Anda kenal, kalau Anda tidak tahu cara penanganannya, bisa-bisa Anda masuk penjara. Betul, karena sudah ada kasusnya. Kenapa bisa masuk penjara, Pak? Nah, makanya dengarkan videonya sampai selesai ya. Jadi baru Anda ngerti, ada resikonya kalau Anda kemasukan misalnya BCA Anda, kemasukan sejumlah uang atau BNI Anda, Mandiri Anda, atau apapun lah, bank apapun. Ya, kemasukan uang dari pihak yang tidak Anda kenal atau yang tidak Anda harapkan ya. Ada sanksinya kalau Anda salah langkah. Oke, untuk itu kita lihat ini berita lama sebenarnya ya. Ini berita tahun 2015, berarti sudah 7 tahun yang lalu. Tapi nggak ada salahnya kita belajar dari pengalaman ini. Nah, kita lihat di sini ya. Orang ini terima uang nyasar besar gitu, uangnya 5,1 miliar. Kemudian dari 5,1 miliar mungkin dia pikir dapat rezeki nomplok. Ya udah dipakai sama dia. Lumayan yang sudah dipakai sama dia 2,2 miliar. Ya, di sini di fotonya ini ada orang yang namanya Suparman menunjukkan rekening tabungan BNI miliknya serta SMS banking yang menyatakan ada uang 5,1 miliar masuk ke rekeningnya. Ini kan peristiwa 7 tahun yang lalu ya. Uang nyasar tersebut masuk ke rekening Suparman pada 2 Februari. Oke lah. Oke. Jadi 7 tahun yang lalu ya. Cuman di sini beritanya saya bingung ya. Kenapa SMS-nya masuknya 9 November, tapi dikatakan di sini uang nyasar masuk 5 Februari. Oke lah, nanti kita lihat lagi ya. Jadi begini ceritanya. Suparman ini ya, kalau saya lihat di sini, dia itu warga Ngabang, Landak, Kalimantan Barat ya. Dia waktu itu dia kecewa karena rekeningnya tiba-tiba diblokir ya. Nah, di sini dikatakan hal ini dilakukan setelah uang sejumlah 5,1 miliar itu yang nyasar ke rekeningnya beberapa bulan lalu. Oh, ternyata uang nyasar itu tadi berarti beritanya ini benar nih ya. Berarti uang nyasarnya itu masuk rekeningnya itu dari 2 Februari 2015. Tapi dia baru dapat SMS yang menyatakan uang 5,1 miliar masuk ke rekeningnya pada 9 November. Iya, ini beritanya 10 November. Artinya, berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 10 bulan kemudian baru dia dapat SMS banking yang menyatakan ada uang yang masuk ke rekeningnya. Padahal uangnya sudah masuk dari 2 Februari. Ini menarik ya, menarik banget nih. Oke deh. Jadi di sini kemudian setelah itu rekeningnya diblokir oleh BNI ya. Nah, ini tadi yang saya katakan karena BNI itu yang 5,1 miliar itu nyasar ke rekeningnya beberapa bulan lalu. Nah, dalam hitungan beberapa hari rekeningnya diblokir
ya. Nah, kemudian Suparman ini komplain lah, dia waktu itu nggak tahu dari mana asal muasal uang yang masuk itu, katanya, ya kan. Jadi kalau ada kasus pencucian uang, ya bisa-bisa saja saya kena juga. Maksudnya begini, ada orang berusaha menggelapkan uang, tapi dia main transfer gitu ke Suparman, misalnya, kan bisa kan. Tapi Suparman nggak dikasih tahu bahwa itu adalah uang titipan atau apa. Itu kan maksudnya dia dimanfaatkan untuk rekening penampungan pencucian uang. Tapi dalam hal ini Suparman nggak ada yang kasih tahu gitu ya. Dan uang nyasar itu sudah berbulan-bulan dan sudah dipakai gitu ya ceritanya ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa Polda di sana menyatakan bahwa itu di bulan beberapa bulan setelah kasus itu menyatakan bahwa penyelidikan terhadap laporannya itu dihentikan ya pada beberapa bulan kemudian. Jadi singkatnya begini deh ya, Suparmannya kan mendapatkan uang yang dia nggak tahu dari mana gitu ya. Kemudian dia apa ini ya, ada uang yang masuk, kemudian tanpa konfirmasi uang yang sekitar 5,1 miliar itu, singkatnya lah gitu ya. Wah, dia pikir wah dapat rezeki atau apa gitu ya. Ini lucu juga ya. Kemudian dia mengambil uang dari rekeningnya itu 10 juta. Dia ambil. Kemudian dia transfer kepada rekannya 100 juta, nggak diterangkan di sini untuk kepentingan apa, pokoknya dia transfer gitu ya. Kemudian dia transfer lagi beberapa hari kemudian ya kepada temannya yang lain 100 juta lagi. Baik juga nih Suparman ya. Sayang saya bukan temannya, kalau nggak dikirim juga nih 100 juta ya. Kemudian dia tarik lagi uang ya, tapi yang dia tarik uangnya nggak besar di sini ya. Berapa itu, 10 juta. Dan kemudian dia tarik lagi, tapi bukan melalui ATM, langsung ke cabang BNI di Ngabang 500 juta. Jadi dia narik transfer ke teman gitu ya. Nah kemudian dia transfer lagi ke temannya yang lain 3 kali sebesar 1,5 miliar. Oh enak juga nih yang jadi temannya Suparman ya. Pokoknya total transaksi yang dia sudah tarik, dia transfer ke temannya dan segala macam itu totalnya 2,2 miliar. Oke. Tapi kemudian ketika dia cek yang harusnya masih tersisa 2,8 sekian dong, karena kan dia sudah tarik 2,2 miliar gitu ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada, keburu diblokir gitu sama BNI. Ya kemudian pihak BNI kemudian ini minta dia untuk kembalikan uang ya. Tapi di sini di beritanya agak aneh juga ya. Dia cuma diminta kembalikan uang 500 juta. Padahal yang sudah dia pakai, yang sudah dia transfer 2,2 miliar. Oke deh. Kemudian akhirnya dia lapor ke Dirkrimsus Polda Kalbar tentang tindak pidana perbankan ini gitu ya. Tapi dari hasil penyelidikan polisi, laporan tersebut dihentikan karena sudah berkoordinasi dengan OJK dan OJK menyatakan salah transfer oleh BNI tidak melanggar ketentuan. Wih, tidak melanggar ketentuan setelah beberapa bulan diproses gitu ya. Ini menarik nih ya, seakan-akan OJK putuskan salah transfer itu tidak melanggar ketentuan. Oke, maksudnya apa nih? Kita lihat lagi nih di sini. Nah, pimpinan cabang pembantu BNI, cabang Ngabang itu ya mengaku bahwa permasalahan uang 5,1 miliar yang kesasar ke rekening Suparman itu sudah diserahkan ke pihak kantor BNI di Pontianak. Jadi di kantor yang lebih besar lah ya. Dan dia mengaku dirinya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai masalah tersebut. Jadi BNI-nya nggak mau cerita lah. Kenapa itu bisa salah kirim 5,1 miliar ya.
Dia bilang dia tidak bisa ngomong apa-apa karena ini sudah dihandle oleh kantor pusat. Oke, kami hanya cabang pembantu. Pokoknya dia menolak memberikan informasi, kira-kira begitu. Nah, kemudian melalui keterangan tertulisnya, BNI ini menyatakan bahwa salah transfer ini sudah diselesaikan. Menarik ya, sudah salah transfer, terpakai 2,2 miliar, terus dinyatakan sudah selesai, ya. Dikatakan lagi bahwa tidak ada kerugian finansial yang dialami nasabah maupun BNI. Menarik ya, ada salah transfer 5,1 miliar, sudah dipakai 2,2 miliar. Kemudian diterangkan bahwa tidak ada masalah, tidak ada kerugian dialami nasabah maupun BNI. Oke ya, enak juga nih ya. Ini peristiwa 7 tahun yang lalu yang tapi masih menurut saya menarik. Oke, jadi Suparman ini menerima uang nyasar dan dia sudah pakai 2,2 miliar kira-kira gitulah ya, untuk membuat singkat lah ya. Kasusnya sampai masuk ke Polda di Kalimantan Barat gitu ya. Tang ting tong. Beruntungnya dia tidak diapa-apain tuh. Ya sudahlah, ini ada kesalahan, pokoknya udahlah, BNI nggak rugi, nasabah juga nggak dirugikan. Sudah. Asik ya. Dia dapat 2,2 miliar. Oke. Tapi ini mungkin satu dari sekian salah transfer ya. Yang Suparman ini beruntung ini. Ya, sempat transfer ke temannya tapi dia tidak dipersalahkan. Padahal ada hukum atau undang-undang yang kalau salah transfer ini dipakai uangnya, dia bisa kena tindak pidana. Kenapa? Oke, makanya dari itu saya bilang jangan di-skip dulu videonya. Ini kan cuma contoh 7 tahun yang lalu. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini bukan contoh sih ya, ini suatu penjelasan ya. Ini dari tahun lalu, jika Anda terima uang salah transfer, inilah yang sebenarnya harus Anda lakukan. Jadi dengan kata lain, nanti sebentar kita lihat ya, apa yang dialami oleh Suparman, dia beruntung gitu. Dia sudah sebut saja pakai 2,2 miliar dari salah transfer itu, tapi dia udah dianggap selesai gitu. Padahal yang sebenarnya harus dilakukan seperti ini. Lakukan apa? Nah, ternyata ini yang harus dilakukan. Nah, ini ceritanya lebih kecil yang orang ini alami ya. Ini ada seorang maklar mobil asal Surabaya, namanya Ardi Pratama. Dia menerima transfer janggal sebesar 51 juta saja. Kalau tadi kan 5,1 ya, 5,1 miliar. Iya, kalau ini cuma 51 juta saja. Ya jauh dong ya. Pada 17 Maret tahun 2020, ya 2 tahun yang lalu gitu ya. Dia pikir uang itu adalah hasil komisi penjualan mobil. Dia kan sales makelar gitu ya, makelar mobil ya, yang suka ngenalin orang gitu. Dia pikir itu komisi dia gitu. Tanpa dia cek dari siapa gitu ya. Tapi ternyata gara-gara salah transfer yang dia terima itu, akhirnya dia harus dihukum, ditahan. Ya. Nah, ceritanya 51 juta tersebut adalah uang nyasar. Mirip kayak Suparman. Kalau Suparman dapat 5,1 miliar, ini nyasarnya cuma 51 juta. Nah, oleh karena itu hati-hati ya kalau Anda ada uang nyasar mau 1 juta pun gitu ya, hati-hati. Kenapa? Oke. Intinya jangan senang dulu. Jangan sampai Anda bernasib seperti Ardi Pratama itu. Ya. Ternyata hal seperti ini kejadiannya sudah ada berkali-kali gitu, ya. Di balik itu ternyata ada undang-undang yang mengatur soal penarikan dana dan seterusnya, ya. Dan juga ada aturan mainnya. Ada hukum yang mengatur soal transferan uang, ya. Nah, jadi bagaimana jika Anda menerima transferan nyasar? Nah, menarik ini, bagaimana jika Anda menerima transferan nyasar? Nah, di sini, ini yang menurut saya masuk akal. Jika Anda menerima uang dari salah transfer, tadi transfer nyasar ya, Anda harus tahu atau Anda bisa melacak, biasanya kan ada beritanya tuh ya, dari siapa gitu ya. Nah, siapa yang ngirim gitu.
namanya siapa. Nah, atau kalau pengirimnya itu tidak punya rekening, ya, mungkin dia setor tunai gitu ya. Gitu ya. Nah, Anda harus hati-hati juga. Nah, karena ada undang-undang ya yang mengatur itu semua, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011, khususnya pasal 8 ayat 2, ya. Kita harus melacak siapa pengirim uang yang nyasar itu. Kalau Anda tidak lakukan itu, Anda bisa kena hukum pidana. Kenapa? Nah, karena di sini Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 itu khususnya pasal 85 berkata, setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, atau dengan kata lain transferan nyasar gitu ya, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Astaga, ternyata ada loh undang-undangnya ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 khususnya pasal 85. Nah, lebih lanjut di pasal 87 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, perusahaan lah maksudnya, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Buset. Bisa kalau yang melakukan itu perusahaan, selain perusahaannya itu bisa kena sanksi, pengurusnya juga bisa kena. Wah, lebih bahaya kan? Nah, udahlah, kita nggak usah ngomong korporasi, kita ngomong Anda aja lah ya, pribadi ya. Nah, sebabnya kalau yang melakukan itu korporasi, dendanya itu bisa ditambah 2/3. Jadi lebih berat lah, singkatnya begitulah ya, kalau itu dilakukan oleh korporasi. Maksudnya salah transfer ke sebuah perusahaan kemudian nggak dilaporkan, dipakai oleh perusahaan itu, nanti akan ada denda ditambah 2/3. Lebih berat lah ceritanya gitu ya, ketimbang jika yang dilakukan oleh pribadi. Oleh karena itu, jika ada uang salah transfer dan itu bukan hak Anda, sebagai itikat baik, maka Anda harus mengembalikan dana dari salah transfer itu kepada pihak pengirim melalui bank. Ya, Anda harus telepon banknya, saya dapat uang ini, saya nggak kenal, kayaknya salah transfer nih. Nah, tentu Anda minta bank itu yang menarik uangnya kirim balik ke orang yang semula gitu ya. Nah, nanti ada print out-nya, Anda pakai itu sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan itikat baik dan Anda sudah minta pihak bank mengembalikan. Ya, jika tidak, kalau yang orang itu tahu, wih, kok uang saya bisa nyasar ke sini, dan Anda pakai, ya tadi Anda bisa kena gugatan pidana. Ya, ada gugatan pidana, ada denda, ada kompensasi dan segala macam deh. Nah, ya kita nggak usah ngomong detail deh ya. Tapi intinya, kalau ada uang nyasar, jangan gembira dulu. Anda cek dulu, ini uang saya bukan, ini kenapa orang ini transfer? Udah, kemudian cari tahu melalui banknya. Ya pulangin aja, orang bukan uang Anda kok ya, jangan senang, oke? Nah, oke? Sekarang kita masuk salah transfer, tapi yang transfer pinjol ilegal. Tadi kan yang transfer mungkin orang pribadi atau perusahaan yang jelas gitu, tapi ini yang transfer pinjol, dan pinjolnya juga pinjol ilegal. Nah, berikut sarannya dari OJK, ya kan? Nah, ini ada seorang ya, namanya siapa gitu ya. Ini kejadiannya ya tahun ini juga 18 ya di bulan Juli deh ya, tahun 2022, tahun ini ya, baru 2-3 bulan yang lalu ya. Dia ini mengaku tiba-tiba mendapat transferan dana sejumlah 1.040.000 dari PT Odeo Teknologi Indonesia yang diduga pinjol. Oke? Nah, kemudian dia upload gitu ya, dia cari perusahaan ini siapa gitu ya melalui Google, dan dia mencuit di Twitternya gitu ya. Dia bilang, pagi ini saya cek mutasi rekening, ternyata ada dana masuk kemarin pagi 17 Juli katanya ya, sebesar 1.040.000 dari PT Odeo Teknologi Indonesia. Ya. Ternyata hal seperti ini terjadi juga sama beberapa orang gitu ya. Wah, ini ada yang bilang, iya nih,
balikin aja lah, kira-kira kalau lu nggak balikin nanti lu diteleponin mulu lu dan diteror nih sama si pinjolnya, dianggap lu sudah terima uangnya, katanya gitu ya. Nah, wah banyak lah yang cerita, dan juga ada juga yang memberitahu bagaimana caranya dan tindakan yang harus dilakukan, ya kan? Nah, ternyata dari OJK, ya, setelah dicek bahwa PT Audio Teknologi Indonesia itu tidak tertera di dalam daftar tersebut. Artinya PT ini adalah pinjol ilegal. Kalaupun dia pinjol legal, tapi kalau Anda tidak pinjam, Anda dikirim, hati-hati juga. Apalagi ini pinjol ilegal gitu ya. Nangkap ya? Anda dikirim sama siapapun lah, mau pinjol legal ataupun ilegal, dan Anda nggak pernah minta pinjaman kan? Nah, Anda harus kembalikan. Ya. Anda lapor polisi, ya ini ada tindak pidana penipuan. Iya dong, penipuan dong. Anda nggak pernah pinjam kok tiba-tiba dikirim gitu ya. Kan bisa aja orang ini, atau pinjol ini, apalagi pinjol ilegal dah ya, kebanyakan duit misalnya ya, dia main kirim aja, nanti Anda diteror. Ah, lu kan sudah ngutang, gue udah kirim, nih buktinya. Mana lu gini-gini? Ya bisa kan? Ya kan? Atau Anda sebelumnya sudah pernah mau pinjam gitu dari dia, tapi Anda lupa, Anda nggak jadi. Misalnya lah ya, pakai aplikasi, belum sempat Anda confirm, tapi dia sudah dapat. Anda punya KTP, Anda punya nomor rekening. Dia nakal gitu. Walaupun belum di-approve, seakan-akan sudahlah di-approve, seakan-akan Anda minjem gitu. Bisa kan? Bisa. Karena ini pinjol ilegal. Ya. Anda, KTP Anda sudah didapat sama dia. Nomor HP Anda sudah didapat sama dia. Oke? Kemudian apa lagi? Itu tadi, nomor rekening Anda, mau itu BCA, BNI, BRI atau apapun, dia sudah dapat. Udah dia kirim aja. Dianggap Anda sudah di-approve sama dia. Padahal Anda kan nggak jadi pinjam. Bisa kan? Bisa. Oleh karena itu, kalau dapat uang seperti ini maupun cuma 1.040.000 tadi, lapor polisi bahwa ini ada tindak pidana penipuan. Anda enggak minta tapi dikirim. Dan Anda juga minta pihak bank untuk kembalikan. Oke? Kalau tidak, ya Anda nanti harus bayar. Anda harus bayar itu, ya. Nah, yang keempat. Tadi yang pertama, Suparman ya. Dia dapat 5,1 miliar, besar banget tuh. Kepake 2,2 miliar, tapi aman-aman aja dia. Mungkin 1 dari 1.000 nih kasus yang begini. Kedua, cuma dapat 51 juta. Yang apa? Makelar mobil nih. Ya. Ya, kepake atau gimana, akhirnya dia kena pidana. Yang ketiga, ini dapat uang dari pinjol ilegal, padahal dia kagak pinjam. Yang keempat, juga dapat dari pinjol ilegal. Kemudian ada yang nelpon Anda. Halo Pak Chandra misalnya ya. Tadi saya salah kirim tuh. Ya, saya salah kirim. Saya kirim pakai akun akun perusahaan saya. Tolong kirim balik dong ke saya dong. Ini nih nomor rekeningnya. Dikasihlah nomor rekening pribadi dia. Nah, di sini Anda harus hati-hati. Anda harus bilang dong, lah yang kirim ke saya PT XYZ. Kenapa Anda minta ditransfernya ke Anda? Oke, akan saya balikan, tapi saya kembalikan ke XYZ. Nanti saya minta pihak bank saya yang akan kembalikan ke XYZ. Itu yang Anda harus lakukan. Kalau orang itu, enggak lah itu sama aja, itu saya gitu ya. Nah, hati-hati. Karena begini, ada modus. Ini yang sudah pernah didiskusikan. Modusnya begini, sederhana lah ya. Orang itu tahu detail KTP saya. Bahkan mungkin dia punya KTP saya. Entah bocor di mana dari Bjorka, dari mana dia punya. Dan dia tahu nomor rekening saya. BCA gitu ya, atau BNI atau apa. Jadi dia punya bocoran KTP saya, dia punya bocoran nomor rekening saya di bank mana. Mungkin dia juga punya bocoran kartu keluarga saya. Pokoknya data saya bocor udah gitu ya. Kemudian dia ajukan ya pinjaman atas nama Chandra. Dikasih nomor HP-nya, HP dia lah ya. Jadi tang ting tungnya ke HP dia. Kemudian di-approve. Begitu di-approve, uangnya itu ditransfer ke rekening Chandra kan, rekening saya kan. Padahal yang mohon si Badu misalnya.
Akhirnya uang itu masuk ke saya kan, padahal saya tidak minta pinjaman itu. Nah, si Badu ini, yang nakal ini, nah dia nelpon saya, itu ada salah transfer dari perusahaan kami. Tolong dong kembalikan ke saya. Kalau Anda kembalikan ke si Badu, ya sudah, Anda tetap tercatat sama pinjol itu Anda yang pinjam. Makanya kalau ada salah transfer, Anda tetap harus kembalikan, tapi jangan transfer ke rekening lain. Ke rekening si Badu dengan alasan, itu perusahaan saya salah transfer, tolong transfer ke saya. Anda di Uber seperti apapun nggak usah diladeni. Gitu ya. Kalau perlu, laporkan ke polisi, si Badu ini mengganggu Anda, dan ini ada salah transfer nih, saya mau kembalikan. Saya nggak minta ini pinjaman, kira-kira begitu. Jadi intinya, setiap salah transfer tetap harus dikembalikan. Tapi kembalikanlah ke pengirim yang sebenarnya, yang salah transfer itu ke Anda, oke? Jika tidak, seperti tadi kita sudah bahas, ada undang-undang yang Anda bisa langgar karena Anda menggunakan dana transferan yang bukan hak Anda. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.